Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Hikmah Tausiah TV. Dukung terus channel ini ya dengan cara klik subscribe, like, komentar, dan share ya ke teman-teman kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, berjumpa kembali di channel Hikmah Tausiah TV. Kali ini kita akan membahas tentang syarat ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Simak sampai habis pembahasannya agar tidak gagal paham. Jangan lupa di subscribe, like, dan komentarnya ya. Yang pertama adalah niat. Secara bahasa, niat adalah al-qasd, yang artinya keinginan. Sementara secara istilah syar'i, niat didefinisikan sebagai azam atau tekad untuk mengerjakan suatu ibadah dengan ikhlas karena Allah, yang letaknya berada di dalam batin atau hati. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Ketika berbicara tentang niat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu menjadi salah satu hadis yang familiar di telinga kita. Tercatat juga bahwa hadis tersebut merupakan bagian dari semua pelajaran terutama bab fikih. Dalam Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam, hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai salah satu hadis pokok dalam agama Islam, atau disebut usul al-Islam. Pertanyaan yang kerap muncul ketika membahas tentang niat adalah haruskah niat dilafalkan atau diucapkan? Dalam hal ini ulama bersepakat bahwa niat adanya di dalam hati, sesuai dengan pengertiannya, jadi tidak wajib diucapkan. Ketika seseorang sudah berniat dalam hati, maka sudah dianggap sah. Niat memiliki dua fungsi utama, pertama yaitu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Lalu, yang kedua yaitu untuk membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Apakah seseorang itu beribadah karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ia beribadah karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengharapkan pujian manusia? Untuk melihat urgensi niat dalam kehidupan sehari-hari kita, maka beberapa ulama telah mengatakan poin penting tentang hal tersebut. Pertama, dari Yahya bin Abi Katsir, menuturkan bahwa pelajarilah niat, karena ia lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada amalan. Kedua, dari Mutarrif bin Abdullah, baiknya hati adalah dengan baiknya amalan, dan baiknya amalan adalah dengan baiknya niat. Terakhir, dari Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati, kecuali masalah niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik dalam diriku. Bagi yang sedang belajar atau menempuh pendidikan, niatkanlah karena Allah. Bukan karena ingin dapat gelar atau pujian, niscaya ilmunya akan bermanfaat. Yang kedua adalah ilmu. Dalam perspektif Islam, kedudukan ilmu sangat agung dan mulia. Ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah telah banyak menjelaskannya. Demikian pula para ulama yang telah banyak menegaskan urgensi ilmu dalam karya-karya mereka. Ilmu adalah komponen terpenting yang harus dimiliki setiap manusia. Islam adalah agama wahyu yang sangat menjunjung tinggi kedudukan ilmu dan yang terkait dengannya seperti para penempuhnya, tolabul ilmi, maupun pengajarnya, alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu, juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Ali Imran, 18, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kesaksian dengan dirinya, diikuti dengan para malaikatnya lalu seterusnya dengan ahli ilmu. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan ilmu dan para ahli ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa hadis yang masyhur juga dijelaskan bagaimana mulianya kedudukan ahli ilmu dalam pandangan Islam. Rasulullah SAW bersabda, para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, keutamaan orang alim atas seorang abid ibarat kelebihanku atas orang yang terbawah di kalangan kamu. Hadis riwayat Tabrani. Kedudukan ilmu di dalam Islam memang sangat vital bahkan merupakan fardu ain bagi tiap muslim untuk mencarinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampun oleh setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini sampai ikan-ikan yang berada di lautan, hadis riwayat Tobroni. Bahkan saking tegasnya Islam dalam memposisikan kedudukan ilmu hingga dikatakan bahwasannya manusia itu dibagi menjadi dua golongan saja, yakni orang yang mengajarkan ilmu dan yang belajar ilmu. Di luar kedua golongan itu adalah kelompok yang tidak dianggap. Rasulullah bersabda, manusia itu ada dua golongan, orang alim dan penuntut ilmu, lain dari mereka adalah golongan yang hina dina. Keutamaan ilmu juga dapat dilihat dalam kisah burung Hudhud ketika ditanya oleh Nabi Sulaiman. Hudhud hanyalah seekor burung kerdil di hadapan Nabi Sulaiman yang berderajat tinggi lagi gagah perkasa. Namun dengan kemuliaan ilmu, sedikit pun Hudhud tak gentar dengan ancaman Nabi Sulaiman, bahkan dengan tenang dia menjawab, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah An-Naml ayat 22. Ini adalah bukti bahwa ilmu adalah ruh di dalam Islam yang tanpanya hukum-hukum Allah tentu tidak akan bisa diketahui dan dijalankan. Bahkan disebutkan secara tegas bahwa mencari ilmu adalah sebuah kemuliaan. Adabul Muridin lil Imam An-Najib Diyauddin As-Suhrawardi, halaman 31 bab Fadilah Ilmu. Rasulullah menjelaskan bahwasannya dunia dan seisinya itu terlaknat kecuali pada beberapa hal, seperti yang tertera di dalam hadis. Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu dilaknat dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, seorang alim, dan seorang yang menuntut ilmu. Hadits Hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ilmu juga menjadi tolak ukur seseorang apakah dikehendaki menjadi baik atau buruk oleh Allah. Tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bisa menghantarkan seorang hamba untuk mengenal akan Robnya, yaitu ilmu agama, Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari. Dipahamkan dalam hal ini maksudnya adalah dipahamkan dalam masalah ilmu agama baik yang diperoleh secara kasbi, proses belajar pada guru dan membaca kitab, maupun secara wahbi, pemberian langsung dari Allah alias laduni. Bahaya ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam pandangan Islam secara garis besar ilmu itu dibagi menjadi dua, yakni ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Di dalam pembukaan kitab Ayyuhal Walad karya Imam Ghazali diceritakan bagaimana murid beliau menuliskan keluhannya kepada Imam Ghazali. Sang murid yang sudah belajar lama dan berkhidmah kepada Imam Ghazali itu sudah menguasai berbagai ilmu yang detail yang tidak bisa dikuasai oleh orang awam dan dia pun memiliki kekuatan jiwa yang sudah teruji. Namun sang murid suatu saat bertafakur dan merenungi keadaan dirinya, dia khawatir akan keadaan dirinya. Dia berkata, sungguh aku telah membaca bermacam-macam ilmu dan telah kucurahkan umurku untuk belajar dan menghasilkan ilmu. Saat ini yang selayaknya aku ketahui adalah ilmu yang mana yang bermanfaat bagiku, serta menjadi penghiburku di dalam kuburku, dan ilmu mana yang tidak bermanfaat bagiku sehingga akan kami tinggalkan, seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mengapa murid Imam Ghazali yang sudah menjadi ulama dan menguasai berbagai ilmu termasuk yang tidak bisa dikuasai oleh orang awam itu masih memiliki kekhawatiran sedemikian rupa? Alasannya adalah karena dia takut kepada ancaman Allah, sebab disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah ahli ilmu yang Allah tidak memberi manfaat atas ilmunya. Hr. Baihaqi. Yang ketiga adalah adab. Pentingnya seorang hamba memiliki adab saat melaksanakan ibadah. Orang memiliki adab kepada Allah maka dia tidak akan mungkin bercanda saat atau ketika melaksanakan ibadah. Adab kepada Allah ketika melaksanakan ibadah sangat menentukan bagi kualitas ibadah seseorang termasuk diterima tidaknya ibadah tersebut. Seseorang yang memiliki adab pada Allah maka di saat akan melaksanakan ibadah dia akan mempersiapkan lahir batin sebelum dan sesudah menunaikan ibadah. Selain itu ibadahnya juga akan ikhlas dan serius atau khusyuk karena dia menyadari bahwa dia sedang menghadap kepada Allah melalui pelaksanaan ibadahnya. Setiap ibadah YG tidak dibarengi dengan adab, kesopanan, maka ibadah itu sedikit sekali manfaatnya. Sementara para masyayikh sufi telah bersepakat bahwa seorang hamba dengan ibadahnya akan bisa mendapatkan pahala dan masuk surga,
Tetapi ia tidak bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala kecuali bila ibadahnya disertai dengan adab. Sebagaimana YG sudah dimaklumi di kalangan kaum sufi, bahwa maksud dan tujuan kaum sufi dalam beribadah secara khusus adalah mendekat ke hadirat Allah Ta'ala dan bermajelis di hadiratnya dengan tanpa ada hijab, penghalang. Adapun pahala, hanyalah ibarat pakan binatang ternak belaka. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, "Aku adalah teman duduk orang YG selalu mengingatku." Yakni mengingat, berzikir, dengan adab, kesopanan, dan kolbu YG hadir. Sedangkan YG dimaksud dengan majelis adalah tersingkapnya hijab bagi seorang hamba, bahwa ia sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala, di mana dia senantiasa melihatnya. Ketika kondisi musyahadah ini selalu ada pada diri seorang hamba, maka dia akan menjadi teman duduk Allah Ta'ala. Akan tetapi jika ia kehilangan musyahadah ini, berarti ia keluar dari hadirat Allah Ta'ala. Yang keempat adalah tulus ikhlas. Dalam menjalani kehidupan, manusia seringkali menghadapi hal-hal yang tidak sejalan dengan rencana atau keinginannya. Akibatnya, manusia kerap putus asa dan bersedih padahal, apapun cobaan atau rintangan di dalam hidup ini, sebaiknya harus dihadapi dengan penuh keikhlasan. Selain itu, jangan lupa berdoa kepada Allah agar selalu diberi kemudahan dan pertolongan. Ikhlas merupakan kunci dalam beribadah dan menjalani kehidupan. Sebab, melakukan segala sesuatu dengan ikhlas termasuk perbuatan terpuji. Pengertian ikhlas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ikhlas artinya bersih hati atau tulus hati. Maksudnya adalah, dalam menjalani kehidupan manusia perlu memiliki sikap tulus ikhlas agar hatinya selalu bersih. Selain itu, seseorang yang dapat menerima segala sesuatu secara ikhlas, maka ia memiliki hati yang tulus. Sebab, ia menerima takdir dan ketetapan dari Allah untuknya. Mengutip buku Ikhlas oleh Umar Sulaiman Al-Ashgar, dalam agama Islam ikhlas merupakan satu-satunya tujuan ibadah. Menurutnya, ikhlas adalah ajaran yang menjadi dasar diutusnya semua para rasul. Selain itu, beberapa ulama lainnya juga mendefinisikan secara masing-masing tentang ikhlas. Ikhlas adalah menyingkirkan segala sesuatu selain Allah. Pada intinya, ikhlas adalah sikap untuk menerima segala sesuatu dengan tulus hati dan tanpa pamrih. Dalam agama Islam, ikhlas diartikan sebagai keikhlasan hati untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi syarat ibadah agar diterima Allah ada 4, berasal dari kata niat. Huruf N berarti niat, huruf I berarti ilmu, huruf A berarti adab, dan huruf T berarti tulus ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa di subscribe, like, dan komentarnya ya.